wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung kapan Anda menontonnya. Baik, di sini saya Fakih Sirajudin lagi. Saya dari kelas A Pendidikan Fisika angkatan 2024 dengan NIM 240503607. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas video bahasa Indonesia saya mengenai penjelasan dari karya ilmiah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Yang pertama dari pengertian. Nah, karya ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Baik, yang pertama ada fungsi dari karya tulis ilmiah. Fungsi yang pertama adalah dalam bidang pendidikan, yaitu untuk melatih siswa dalam berpikir secara kritis dan objektif. Yang kedua, dalam bidang penelitian, dibuat untuk menemukan solusi dari suatu masalah atau fenomena. Berikutnya adalah fungsi dalam fungsional sebagai proses pengembangan dari sebuah disiplin ilmu-ilmu tertentu. Nah, karya ilmiah ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah artikel, yang kedua makalah, yang ketiga skripsi, yang keempat work paper, yang kelima paper, yang keenam tesis, dan yang ketujuh disertasis. Karya ilmiah juga memiliki beberapa manfaat. Salah satunya yang pertama dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Yang ketiga mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat mengupas cakra ilmu pengetahuan. Yang kelima sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Nah, struktur dari karya tulis ilmiah sendiri itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama dari halaman, yang kedua dari abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat kerangka teoritis, yang kelima metode penelitian, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran, dan yang kedelapan adalah daftar pustaka. Nah, baik, berikutnya adalah cara membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita harus menentukan tema dari karya tulis ilmiah yang ingin kita buat. Setelah mendapatkan tema, kita membuat rangka penelitian. Nah, setelah itu kita menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan penelitian dari karya tulis ilmiah tersebut. Lalu yang keempat, kita survei lapangan atau lokasi yang akan kita jadikan tempat untuk penelitian. Dan kelima, kita cari referensi-referensi dari sumber lain tentang penelitian-penelitian yang mungkin sama atau mungkin serupa dengan yang akan kita lakukan. Yang keenam adalah hipotesis. Hipotesis adalah seperti jawaban-jawaban atau teori sementara yang kita ketahui atau kita dapatkan dari karya tulis ilmiah akan kita bikin. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah membuat rencana penelitian. Yang kedelapan, metode menggunakan atau mencari metode penelitian yang sesuai, entah itu melalui pengumpulan data atau kita yang survei langsung, bukan kita menggunakan data tapi kita melihat langsung. Baik, yang kesembilan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis. Dan yang terakhir adalah membuat penutup, kesimpulan, dan saran. Oke. Jadi dalam karya tulis ilmiah ini pengumpulan datanya bisa sangat beragam. Tidak hanya kita melakukan survei dengan memberikan kertas atau jawaban, tapi bisa saja kita yang mewawancarai sumber seperti orang-orang di daerah lokasi atau orang-orang yang akan kita lakukan penelitian. Jadi bisa dengan cara wawancara atau dengan pengumpulan data seperti mengisi kertas atau jawaban. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dari karya tulis ilmiah. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.